Saya membaca untuk Bapak Ibu semua. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dari dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Mari kita membaca bersama-sama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita hidup dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Saudara-saudara membaca ayat-ayat ini semuanya berisi puji-pujian yang keluar dari hati Paulus yang terdalam terhadap rencana keselamatan Allah yang mengagumkan di dalam Kristus. Di awal pujian, di akhir pujian, di tengahnya rencana keselamatan Allah di dalam Kristus. Luther berkata, saudara, kita orang-orang yang sudah diselamatkan ini harus menyanyi untuk Tuhan. Otomatis gitu loh. Menyanyi itu otomatis keluar. Pada waktu kita menyanyi itu, suaranya lantang memuji. Karena keluar dari hati itu yang terdalam. Kita adalah orang-orang yang sudah menerima percikan darah Yesus di hati kita. Itu sebabnya He will not quiet. But lidah kita terus memuji Dia. Itu Martin Luther, saudara-saudara. Harus menyanyi untuk Tuhan. Semua orang yang sudah menerima darah Kristus. Karena ia sudah kenal anugerah keselamatan. Ini ayatnya. Paulus mengajak kita berespon tentang keselamatan itu. Memuji, meninggikan Kristus. There's only one thing. To glorify God in Christ Jesus. Ayat-ayat ini, saudara, sebenarnya adalah nyanyian pujian untuk dinyanyikan. Tapi sayang kita tidak punya ya, melodinya, saudara-saudara. Ini lagu pujian kepada Allah Bapa. Saya mengajak kita merenungkan tentang pujian kepada Allah pada hari ini. Pertama-tama, kita memuji Allah karena Ia memberikan berkat rohani di dalam sorga. Berkat rohani di dalam sorga. Ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ini adalah pujian yang keluar dari hati Paulus yang sedalam-dalamnya. Bagi apa, saudara? Kebaikan Tuhan. Omong kosong, saudara-saudara kita yang sering bersungut-sungut, Allah baiknya di mana? Allah tetap baik, saudara, bagaimanapun juga. Goodness of God. Kita layak memuji Dia karena Allah itu baik adanya. Ini perkataan-perkataan yang indah keluar dari jiwa Paulus. Kenapa bisa mengeluarkan kata-kata yang indah seperti itu, saudara-saudara? Karena jiwanya sudah disentuh oleh kebaikan Tuhan. Kita yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, pasti hatinya bukan sungut-sungut, tapi penuh pujian kepada Tuhan. Di dalam lidahnya keluar. Ayat-ayat ini menjadi bukti Paulus sadar segala yang ia miliki itu berasal dari Tuhan. Itu sebab harus kembali kepada Tuhan. Allah telah memberikan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Semuanya, saudara-saudara. Sampai kepada tetesan terakhir yang begitu berharga dari darah Kristus. Artinya, saudara,
Ini ada di dalam ayat-ayat selanjutnya, 4, 5. Allah memilih kita. Allah mempredestinasikan kita. Allah memberikan kita tujuan hidup yang pasti. Kemudian barulah berkat diberikan untuk kita nikmati. Kalau Tuhan sudah memberikan saudara segalanya, apa yang saudara sudah berikan kepada Tuhan? Apapun yang kita berikan tidak mungkin mengalahkan Tuhan yang sudah memberikan nyawanya sendiri bagi kita di atas kayu salib. Saudara-saudara, itu sebab hadiah tertinggi kita kepadanya dengan memberikan balik hidup kita. Perkataan Paulus ini diatur begitu indahnya, saudara. Hingga mulai dari pujian penyembahan kepada Tuhan. Karena kecenderungan manusia itu untuk selalu meminta berkat dulu. Maka Paulus mengajar kita untuk pertama-tama mengenal siapa Tuhan kita. Mengenal siapa sumber berkat itu. Dan kita diajar tidak boleh mencari berkat di tempat yang lain. Selain di dalam Tuhan. Setelah kita menyembah dan memuji Tuhan, barulah kita diberkati. Hanya ketika kita memulai dengan penyembahan kepada Tuhan, barulah kita bisa menikmati berkat Tuhan. Berarti, kalau kita mau diberkati, kita harus melupakan keegoisan diri. Kita harus lebih memikirkan siapa yang menjadi sumber berkat kita. Paulus mulai dengan pujian kepada Tuhan, dan ini yang harus kita teladani. Kita harus ingat sumber segala berkat adalah Tuhan. Dan apapun yang datang dari Tuhan, harus kita kembalikan kepada Tuhan. Paulus mengajar bagaimana berkat ini datang kepada kita, saudara-saudara. Ia jelas berkata berkat datang di dalam Kristus. Kuncinya adalah kita berada di dalam Kristus. Berkat datang hanya di dalam Kristus bagi kita semua. Jikalau kita membuang di dalam Kristusnya, maka kita tidak mungkin mendapat berkat apapun. Setiap berkat yang kita nikmati sebagai orang Kristen, datang kepada kita melalui Kristus Yesus, Tuhan kita. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya? Tuhan memberkati semua orang secara umum. Dia menciptakan matahari untuk menyinari orang yang jahat dan orang yang baik. Betul. Ini namanya anugerah umum. Yang bisa dinikmati oleh semua orang, tidak peduli dia orang Kristen atau bukan. Ini anugerah yang umum diberikan kepada semua orang. Mungkin saja orang bukan Kristen menikmati berkat yang besar di dunia ini. Tapi itu bukan yang Paulus maksudkan di dalam ayat ini. Berkat rohani itu adalah anugerah khusus. Khusus diberikan hanya kepada orang Kristen. Semua orang di dunia menikmati berkat-berkat yang umum. Tetapi hanya orang Kristen menerima berkat rohani. Berkat yang khusus di dalam Kristus. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita bisa mendapat berkat selain nama Kristus Yesus. Di dalam Kristus kita mendapat segala berkat rohani. Itu yang diajarkan oleh kitab suci. Setelah orang percaya Yesus, Roh Kudus masuk di dalam hatinya. Dan memberikan berkat-berkat rohani yang kita butuhkan. Maka berkat rohani ini dimengerti sebagai penebusan dan pengampunan dosa. Kita dijadikan warga surga yang sekarang masih hidup sementara di dunia ini. Kita membutuhkan kesucian, kekuatan, penghiburan, sampai akhirnya kita akan mendapat hidup yang kekal di surga. Selama-lamanya hidup bersama Tuhan. Ini semua adalah berkat rohani yang dimaksud Paulus. Dan ini hanya mungkin dikerjakan di dalam Kristus. Masalah manusia pada dasarnya adalah rohani. Itu sebab butuh berkat rohani.
Orang bisa terus-menerus hidupnya tertekan. Orang bisa terus-menerus hidupnya bersungut-sungut, sedih. Karena relasinya tidak beres dengan Tuhan. Saudara-saudara. Berkat rohani yaitu pengampunan dosa dari Allah. Perdamaian dengan Allah. Persekutuan dengan Allah, tidak ada berkat lain lebih besar daripada itu. Jikalau saudara punya relasi yang baik dengan Tuhan, maka relasi dengan sesama semuanya akan dibereskan satu demi satu. No problem. Manisnya keselamatan dan relasi kita yang dekat dengan Tuhan itu tidak bisa diganti, saudara-saudara, dengan semua hal. Relasi kita dengan Tuhan. Apakah saudara punya relasi itu dengan Tuhan? Relasi yang manis, yang dekat. Ketika membaca firman seolah-olah Tuhan sedang berbicara dengan kita. Benar-benar Tuhan berbicara dengan pribadi saudara. Pribadi dengan pribadi. God speaks to you. Saudara-saudara, menikmati Allah selama-lamanya dalam berkat rohani. Sampai nanti kita akan bertemu muka dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Tidak ada berkat lebih besar daripada ini. Tetapi manusia punya kecenderungan tidak menyukai hal-hal yang rohani. Manusia lebih suka melihat apa yang bisa dilihat dengan mata fisiknya. Hal-hal yang materi. Mereka suka hal-hal yang kelihatan, yang menyatakan kemakmuran, kesuksesan dirinya, rumah mewah, mobil mewah, dan sudah banyak orang suka anjing. Hal ini bukan tidak boleh, saudara-saudara. Silakan punya rumah besar, anjing banyak. Tetapi firman Tuhan sudah memperingatkan kepada kita. Hati-hatilah terhadap materi. Dan semua hal yang material itu gampang sekali menggeser fokus kita kepada Tuhan. Ingatlah hal yang kelihatan itu sementara, hal yang tidak kelihatan kekal adanya. Paulus berkata, untuk berkat rohani itulah kita memuji Tuhan. Dia menyanyi memuji di sedalam-dalamnya. Apa berkatnya? Dia dipenjara, saudara-saudara. Karena dia tahu berkat rohani itu tidak kelihatan. Dan dia sedang terus menuju kepada surga yang mulia. Luar biasa, saudara-saudara. Karena Tuhan sudah memberkati kita dengan berkat rohani yang tiada terkira. Itu sebab apapun keadaan kita di dunia ini, kita selalu punya alasan untuk memuji Tuhan. Di dunia ini Tuhan sudah memberikan preview daripada berkat surgawi. Belum sempurna, tentu saudara-saudara. Itu bukan artinya kita tidak diberikan berkat materi. Kita ada berkat materi. Itu sudah termasuk di dalam berkat rohania. Karena kita membutuhkan materi ketika hidup di dunia ini, Tuhan tahu. Saudara, jangan pikir Tuhan tidak tahu pergumulanmu, semua permasalahanmu. Tidak. Tuhan hanya ingin saudara memuji Dia. Acknowledge. Saudara mengakui bahwa segala yang ada di dalam hidup adalah dari Dia. Dan harus kembali kepada Dia. Barulah berkat mengalir. Persoalan saudara dibereskan. Cari Tuhan. Lihat Tuhan. Apakah saudara percaya kuasanya begitu besar, saudara-saudara? Kita membutuhkan hal materi ketika kita hidup di dalam dunia. Tuhan tahu. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Yesus berjanji kepada para muridnya. Waktu itu kumpul semua di situ. Yesus janji sama mereka. Ia akan menyedia segala yang dibutuhkan. Dan Paulus berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kemuliaan dan kekayaannya di dalam Kristus Yesus. Itu sebab saudara-saudara, apapun yang terjadi kepada kita, marilah kita selalu meyakinkan diri kita bahwa kita punya alasan untuk memuji Tuhan. Dan bahkan kalau kita jatuh miskin dan banyak kesulitan di dalam dunia ini, bahagia surgawi yang menanti sudah cukup untuk membuat kita tenang.
Paulus berkata berkat rohani di surga membuat sengsara kita menjadi manis adanya. Dan memberi kita kepuasan sedemikian rupa sehingga kita mampu memuji Tuhan. Berkat rohani ini diberikan karena kita telah dibeli oleh darah yang mahal, darah Kristus Yesus. Itu sebab berkat materi menjadi tidak penting kalau dibandingkan dengan berkat rohani. Kristus adalah yang awal dan yang akhir. Tidak mungkin manusia menerima berkat-berkat rohani di luar Kristus. Orang tanpa Kristus tidak ada harapan. Tapi orang-orang di dalam Kristus menerima berkat rohani, yaitu hidup kekal di dalam surga. Kenapa saudara harus iri orang yang tidak percaya Tuhan? Betapa suksesnya mereka sedang berdiri di tanah yang licin. Kitab suci berkata kepada kita, jangan mengiri orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara-saudara, tetapi kita harus senantiasa fokus kepada Tuhan. Berkat rohani itu yang kita cari. Kristus yang kita pegang. Jangan kita mencari berkat di tempat yang salah. Orang Israel menggali kolam sendiri. Dia minta tolong kepada bangsa yang lebih kuat. Kudanya, tentaranya yang lebih kuat itu. Dia tidak percaya kepada Allah Yahweh. Saudara-saudara, Tuhan bilang kau jangan mencari berkat di kolam yang kamu gali sendiri. Mungkinkah saudara sedang menggali kolam sendiri? Saya tidak tahu. Mungkin di depositomu. Mungkin di dalam istri, suamimu. Saya tidak tahu, saudara-saudara. Saudara bergumulkan sendiri. Hanya Allah sendiri. Allah, dia Tuhan kita. Kita harus mencari berkat, mensyukuri, kita kenal siapa Tuhan kita yang memberikan berkat kepada kita. Kita tidak mencari berkat di tempat yang salah. Harta milik tidak bisa diandalkan, saudara-saudara. Tidak ada orang mati membawa ke dalam petinya semua uang yang sudah dia cari. No. Saudara-saudara, bebaskan daripada pikiran itu. Kita kerja untuk Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Kalau kita merasa sudah punya hal yang kita ingini, seringkali kita merasa sudah diberkati Tuhan. Padahal belum tentu itu berkat dari Tuhan. Di mana kita bisa mendapat berkat? Jikalau di luar Tuhan, maka kita harus bertobat. Lihat kepada salib Tuhan. Kita tidak bisa mencari berkat di luar Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita. Setiap hari Tuhan melihat kita sebagai anak-anaknya yang dikasihinya. Karena dia melihat darah Kristus di hati kita. Karena pengorbanan anaknya itu. Saudara-saudara, bicara tentang berkat setiap minggu di akhir ibadah kita. Kita menerima berkat dari Tuhan. Saudara sadarkah? Kita harus menerimanya dengan iman. Berkat-berkat itu bukan untuk orang yang tidak percaya. Itu hanya untuk orang percaya. Orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. 3 kali. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya. Tuhan memimpin engkau. Saudara-saudara, itu berkat yang diturunkan hanya untuk orang percaya. Yang memberikan kekuatan, menyegarkan iman. Mengkonfirmasi janji-janji Tuhan bagi kita. Untuk menghadapi tantangan di dalam dunia ini. Menjadi saksi Tuhan. Terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohaniah di dalam sorga. Yang kedua, saudara-saudara, Allah Bapa memilih kita. Itu alasannya kita memuji Dia. Karena Dia sudah memilih kita. Wah, ini doktrin yang besar. Ayat keempat, sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Poinnya saudara, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Setelah bicara semua berkat rohani di dalam Kristus, Paulus bicara, apa itu berkat rohani? Pemilihanmu sebelum dunia dijadikan. Sebelum adanya waktu dan penciptaan, Allah memilih
sebagian orang. Ayat ini menjadi jaminannya, saudara. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita bisa merenungkan beberapa poin penting, saudara. Yang pertama, pemilihan itu terjadi di dalam kekekalan. Sebelum adanya waktu, sebelum adanya penciptaan. Berarti sebelum dunia ini ada, segala isinya ada, sebelum malaikat ada, saudara-saudara, Tuhan Allah Tritunggal telah memilih kita. Sebelum segala sesuatu diciptakan, Allah sudah memilih kita. Pilihan Tuhan mendahului kebutuhan manusia, bahkan keberadaan manusia. Ada kesalahan ajaran yang mengatakan Allah menyelamatkan seseorang, Allah memilih dia karena Ia sudah lebih dulu tahu respon iman dan kebaikan di dalam diri orang itu. Ini pemikiran yang salah. Allah tidak memilih seseorang berdasarkan pengetahuan Dia terhadap orang itu. Ini tidak mungkin terjadi, saudara-saudara. Karena semua manusia pada dasarnya sudah berdosa. Apa kebaikan di dalam diri manusia? Tidak ada, saudara-saudara. Apa yang kebaikan yang Tuhan lihat di dalam diri manusia itu, yang penuh dengan dosa, hatinya najis itu, sehingga mengakibatkan dia memilihnya? Nothing. Iman itu pemberian Tuhan, saudara-saudara. Manusia tidak bisa percaya kepada Tuhan karena dia pilihannya sendiri. Manusia mau tidak mau menerima Tuhan sebagai penyebab yang utama, sehingga manusia bisa beriman kepada Dia. Kita tidak mungkin bisa beriman kepada Tuhan kalau Tuhan tidak memberi kita iman. Jadi bagaimana Tuhan memilih kita karena melihat dulu ada kebaikan di dalam diri kita? Tidak mungkin terjadi. Sampai ribuan tahun pun Tuhan menunggu kita. Tidak mungkin ada sedikit kebaikan pun yang akan dihasilkan oleh manusia berdosa. Apa itu pemilihan, saudara-saudara? Paulus menjelaskan di sini, di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Lalu di ayat 11, saudara, di dalam Kristus kita yang dipilih ini sudah ditetapkannya sesuai dengan rencananya, yang mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendaknya. Dia tidak rundingan sama malaikat. Dia tidak rundingan sama siapapun. Belum ada apa-apa. Kita belum dicipta. Saudara-saudara, tidak ada kebaikan sama sekali di dalam diri kita. Allah sudah memilih sebagian. Ini berarti pilihan Allah didasarkan kepada hak Dia, kedaulatan Dia, untuk memutuskan dengan bebas dan dengan cinta kasih-Nya yang luar biasa, saudara. Ia tidak bergantung kepada situasi sesaat atau jasa manusia. Alasan pemilihannya itu berakar kepada kedalaman kasih Allah sendiri dan kedaulatan Dia. Bukan kepada pengetahuan sebelumnya bahwa kita akan percaya. Ini membuat hati kita tenang, saudara. Ini seharusnya membuat hati kita itu sukacita dan damai. Tidak menjadi menyalahkan Tuhan. Kenapa pilih saya, tidak pilih dia? Tidak, saudara. Ini semuanya menyebabkan hati kita tenang dan bersyukur karena kedalaman cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Kita tahu Allah mengasihi kita. Ini hak yang istimewa. Dan saudara-saudara, pemilihan ini tercantum di dalam Wahyu 13 ayat 8. Ini luar biasa, saudara. Bunyinya begini. Setiap orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Nya ini artinya setan-setan itu, saudara. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Berarti ada kitab kehidupan dan ada nama-nama yang sudah dituliskan di situ.
Semua yang sudah dipilih, ditetapkannya di dalam kedaulatannya, semua nama-nama itu ditulis. Saudara-saudara, nama orang-orang yang percaya kepada Kristus. Semua orang yang namanya tidak tertulis di kitab kehidupan. Kitab ini milik anak domba yang mati bagi mereka yang namanya dicatat di dalamnya. Orang-orang ini milik Kristus sejak sebelum dunia diciptakan. Jikalau kita bisa jadi orang Kristen, itu karena kita sudah dipilih oleh Tuhan. Tidak ada kebanggaan sama sekali, saudara. Jikalau di akhir hidupnya seseorang menyangkali imannya, seperti Charles Templeton, misalnya saudara-saudara, yang menginjili orang bisa lebih banyak dari Billy Graham. Tetapi di saat hidupnya dia kena Alzheimer, umur 40. Doa-doa tidak dijawab oleh Tuhan. Akhirnya tulis buku, Farewell to God, bye-bye God. Aku tidak mau percaya engkau ada. Itu pelayan Tuhan loh saudara tadinya. Bisa menginjili, membawa orang begitu banyak kepada Tuhan. Tapi akhir hidupnya bikin buku, mempengaruhi jutaan orang Kristen. Farewell to God, Charles Templeton. Wah, karena dia memang bukan orang pilihan dari awal. Bukan orang sudah dipilih lalu bisa tiba-tiba menghilang. No. Saudara, dia memang bukan orang pilihan dari awalnya. Itu jawabannya. Allah sudah memilih kita dalam kekekalan. Dan Allah juga yang berkuasa untuk menjaga, menopang, dan melepaskan kita dari yang jahat. Siapa yang bisa melepaskan kita dari kasih Kristus? Baik malaikat, baik pemerintahan, tidak ada saudara-saudara yang bisa melepaskan kita dari kasih Kristus. Itu artinya orang yang sudah dipilih dari awal tidak mungkin bisa hilang, saudara-saudara. Tuhan akan menjaga kita, siapapun yang ingin mengganggu keselamatan kita. Ini membuktikan anugerah Tuhan yang besar. Cinta kasih Tuhan yang luar biasa, saudara. Berkat rohani yang begitu dalam. Jangan kita terfokus hal materi yang kelihatan. Lihatlah darah Kristus di atas salib. Yang menjamin keselamatan kita. Sebelum manusia menginginkan sesuatu bagi dirinya, Allah sudah tahu apa yang terbaik buat dia. Ia sudah merencanakan semuanya bagi kita di dalam kekekalan. Ini satu kepastian, saudara-saudara. Alangkah bahagianya hidup orang Kristen itu sebenarnya, saudara. Kita semua dijamin akan duduk satu hari bersama dengan Kristus di surga. Memerintah bersama dengan dia. Kita sudah pasti masuk surga, saudara-saudara. Berpegang kepada Tuhan. Melihat Kristus dan memuji dia. Kita tidak hidup di dalam mudah-mudahan masuk surga. Kalau saya baik hari ini, saya masuk surga. Tiba-tiba berdosa, Tuhan datang, masuk neraka. Cilaka, saudara, pengetahuan begini. Kita sudah dijamin keselamatan kita di dalam pemilihan Allah. Itulah berkat rohani yang besar sekali, saudara-saudara. Pujilah Tuhan. Yang kedua, pemilihan itu terjadi di dalam dia, Paulus bilang. Itu di dalam Kristus. Ini berarti Kristus berpartisipasi di dalam pemilihan Allah. Allah tidak sendirian, ada Kristus, ada Roh Kudus. Sama seperti Kristus terlibat di dalam penciptaan bersama dengan Bapa. Kolose 1 ayat 16 saya bacakan untuk saudara sekalian. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam Kristus. Bukan tanpa Kristus. Bukan di luar Kristus. Di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Oleh Kristus dan untuk Kristus. Luar biasa saudara-saudara. Di sini juga terlibat di dalam pemilihan. Kristus terlibat di dalam pemilihan. Itu sebabnya Allah memilih kita di dalam Kristus. Kita tidak boleh berpikir bahwa kita yang bisa memilih Kristus. Tidak ada itu. Tetapi kita harus sadar bahwa kita tidak akan pernah memilih Kristus jika dia tidak lebih dulu memilih kita. Itu satu hal yang simple. Tetapi kita sering geser.
Kita sering jadi tinggi hati. Karena pikir saya yang memilih ini. Kita bisa datang kepada Kristus karena Bapa yang menarik kita. Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Luar biasa, saudara. Tidak ada orang yang dapat datang kepadaku. Ada orang yang dapat itu apa artinya, saudara? Itu berarti tidak ada seorang pun yang mampu. Tidak ada yang memiliki kemampuan di dalam dirinya sendiri untuk datang kepada Bapa. Tidak ada, saudara-saudara. Ini bicara ketidakmampuan manusia untuk datang kepada Tuhan. Manusia tidak punya kemampuan secara natural untuk memilih Tuhan, untuk datang kepada Tuhan. Karena semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Kecuali Bapa yang menarik dia datang kepada Kristus. Nah, ini kuncinya. Saudara-saudara. Maka orang itu akan diselamatkan. Apa artinya menarik, saudara? Bapa menarik orang itu kepada Kristus. Apa artinya menarik ini? Apakah itu sesuatu seperti saudara-saudara seorang yang mengiming-iming seorang anak kecil, dibujuk-bujuk dengan sesuatu hadiah? Bapa tidak mencoba untuk membujuk seseorang ikut Yesus. Bapa tidak membujuk orang untuk mengikut Yesus. Tetapi kata aslinya itu berarti apa, saudara? Menarik itu sama yang dengan dipakai Paulus ketika dia ditangkap dan diseret keluar dari bait Allah. Itu menarik. Tidak mungkin ditolak. Puji Tuhan, saudara. Kalau manusia menolak, cilaka semuanya, saudara. Kita melihat orang-orang Yahudi yang marah itu waktu itu kepada Paulus itu. Tidak sedang merayu Paulus untuk pergi. Ayo pergilah kamu. Tidak, saudara. Diusir, didorong. Mereka memaksa Paulus keluar dari bait Allah. Itulah kata yang dipakai. Bapa menarik kita kepada Kristus. Tidak mungkin ditolak, saudara-saudara. Itu yang dikerjakan Bapa. Tuhan melihat hati kita yang sudah begitu rusak. Hati kita begitu keras terhadap hal-hal yang menyangkut Tuhan, saudara. Kita tidak mungkin bisa dengan keinginan sendiri datang kepada Tuhan. Itu tidak mungkin. Yesus berkata kepada Nikodemus, kecuali seseorang dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Maksudnya apa, saudara? Kelahiran kembali. Baru seseorang bisa masuk surga. Kamu harus dilahirkan kembali. Dan Yesus berkata, engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah kecuali Roh Kudus merubah hatimu yang keras menjadi hati daging. Jadi seseorang bisa percaya Yesus karena hatinya sudah dirubah dulu. Saudara-saudara, dia sudah dihidupkan kembali dari kematian dosa itu. Kita sudah mati. Mana bisa kita milih Yesus? Tidak mungkin, saudara-saudara. Roh itu harus memberikan kebangkitan dulu. Hatinya yang keras itu diganti oleh hati daging. Barulah kita bisa merespon. Saudara-saudara. Itu sebab secara natural kita tidak mungkin datang kepada Tuhan. Kecuali Tuhan merubah hati kita lebih dulu. Semua adalah anugerah Tuhan. Kita hanya debu saja, saudara-saudara. Tidak ada artinya. Praise God. Kita tidak mau datang kepada Tuhan. Itu natur kita yang berdosa, saudara. Kita tidak mau. Kita saja yang orang Kristen sering tidak melibatkan Tuhan kok di dalam perencanaan kita. Saudara-saudara. Apalagi orang bukan Kristen. Orang mati di dalam dosanya. Tidak mungkin dia bisa memilih Yesus tanpa Bapa yang menyentuh hatinya itu dengan rohnya. Membangunkan dia dulu. Kita tidak mampu datang. Kita tidak ada kemampuan sedikit pun, saudara.
Pujilah Tuhan yang sudah memilih kita. Jika Bapa mau kita datang kepada Yesus Kristus, maka Dia akan menarik kita kepada Kristus. Dan itu tidak bisa ditolak. Saudara-saudara, kalau kita orang Kristen, itulah yang terjadi kepada kita. Bapa yang menarik kita. Kita tidak boleh sombong. Itu bukan kita yang memilih Yesus. Bapa yang membuat telinga kita bisa mendengar Injil. Termasuk keberadaan saudara di sini. Semua saudara yang lain di gereja-gereja mereka yang mencintai Tuhan. It's all because of Him. Saudara-saudara, bukan kemampuan kita yang memilih. Itu semua sudah ditetapkan dari atas. Dari Allah sendiri. Itu sebab tidak ada di antara kita yang boleh meninggikan diri. Semua yang kita ada sekarang adalah dari Tuhan. Harus kembali kepada Tuhan. Dan ini menuju kepada yang terakhir. Tujuan kita dipilih. Yang pertama, saudara, adalah pengudusan. Tujuan utama kita dipilih oleh Tuhan adalah pengudusan. Kita dipilih di dalam Dia supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Ini berarti kita yang sudah dipilih tidak bebas melakukan apa yang kita mau. Wah, ini paradoks, saudara-saudara. Ya. Kenapa kita dibebaskan dari dosa, kok malah jadi terikat di dalam Yesus? Saudara-saudara, no. Salah pemikiran kita, saudara. Kita tidak sedang diikat, ini itu tidak boleh. Justru Kristus membebaskan kita. Seperti apa jadinya ketika kita pertama diciptakan. Untuk memuji Dia, memuliakan Dia. Itu harusnya kebebasan itu, saudara. Tetapi karena kita yang sudah dipolusi dosa, bebas itu berarti melakukan segala sesuatu menurut keinginanku sendiri. Nah itu manusia yang sudah dipolusi otaknya. Saudara-saudara, tapi bebas menurut Tuhan, engkau memujiku, engkau menyembahku, engkau menikmatiku. Itu kebebasan orang Kristen. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita dipilih, kita dibebaskan, saudara-saudara, untuk memilih apa yang seharusnya kita lakukan kepada Tuhan. Oh, kalau saya sudah dipilih, saya pasti diselamatkan. Maka saya bisa bebas melakukan dosa. Itu kesalahan. Kalau pikiran kita seperti ini, mungkin kita bukan orang pilihan, saudara-saudara. Atau yang sudah dipilih, tetapi belum lahir baru. Kenapa, saudara? Karena sudah jelas Paulus mengajarkan kita dipilih di dalam Kristus supaya kita kudus. Tidak ada tawaran. Jadi pemilihan itu untuk kekudusan. Jalan bersamaan, pilihan dan kekudusan. Tidak bisa dipisahkan. Berarti kalau kita tidak bertumbuh dalam kesucian, maka kita mungkin saja orang yang belum dipilih. Atau tidak dipilih. Kita masih tetap hidup di dalam dosa kita. Kita yang sudah dipilih, kita dijadikan kudus. Bukan artinya tidak bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi sudah jatuh, kita bangun lagi. Kita mau hidup suci, hidup memuliakan Tuhan. Itu orang pilihan. Saudara-saudara, tidak terus bergelimang di dalam dosanya. Kita yang sudah dipilih dijadikan kudus, artinya pemilihan ini dimengerti di dalam dua hal. Kita dipisahkan dari dunia. Dipisahkan berarti kita berbeda dengan dunia. Gaya hidup dunia melacur, kita tidak melacur. Gaya hidup dunia berjudi, kita tidak berjudi. Saudara-saudara, makin hari kita terus dikuduskan. Sampai kita berbeda dengan dunia sama sekali. Mungkin pertama jadi orang Kristen susah. Susah, saudara-saudara. Tapi terus menerus roh memberikan kekuatan. Akhirnya meninggalkan tanpa sadar. Saudara-saudara, Tuhan terus mempertumbuhkan kita. Hidupnya naik terus menuju kesucian. Sehingga makin berbeda dengan dunia ini. Yang tidak mengenal Tuhan. Dan kedua, saudara, kita dijadikan tidak bercacat. Tidak ada nodanya. Menjadi korban yang sempurna untuk Tuhan. Tuhan memilih kaum pilihannya bukan supaya mereka sombong karena dipilih. Sama sekali tidak, jauh dari itu, saudara.
tetapi supaya mereka hidup kudus. Gaya hidup yang menyaksikan Kristus, sehingga orang-orang bisa dibawa kepada Tuhan melalui hidup kita. Saudara-saudara, di dalam Roma 12 ayat 1 ada ayat yang indah sekali, yaitu persembahan dari orang percaya, yaitu tubuhnya sendiri. Tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan, kudus dan menyenangkan Tuhan. Disinilah kita mengerti bahwa tanda orang-orang yang sudah dipilih adalah kekudusan hidupnya. Ini tidak bisa ditawar. Bukan bahasa lidah, bukan karunia penyembuhan, tetapi kekudusan hidup itu tidak bisa ditawar, saudara-saudara. Orang yang sudah dipilih pasti hidupnya kudus. Tuhan memilih kita bukan untuk tetap hidup di dalam dosa, tapi untuk menjadi kudus, keluar dari dosa. Kalau orang kudus tetap hidup di dalam dosa, maka ada kesalahan yang terjadi. Tuhan tidak pernah memilih kita untuk terus-menerus berbuat dosa. Kita diciptakan di dalam Kristus melakukan perbuatan baik yang ditentukan Allah. Itu sebab ciri orang yang sudah dipilih adalah kekudusan hidupnya. Kristus memberikan dirinya bagi kita, saudara-saudara, supaya menebus kita daripada segala dosa dan kesalahan, lalu menyucikan bagi Dia sekelompok orang-orang yang sukanya berbuat baik untuk Kristus. Kita jangan menipu diri, saudara-saudara, dengan percaya bahwa kita adalah orang-orang pilihan, meskipun hidup kita sembarangan. Bukti daripada kita dipilih adalah hidup suci, punya karakter yang mirip Kristus. Itu hidup suci namanya. Punya karakternya makin mirip Kristus. Yohanes berkata, barang siapa yang berbuat dosa belum melihat Dia, belum mengenal Dia. Yohanes meneruskan, dia yang berbuat dosa adalah setan. Yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Bukan tidak bisa jatuh, saudara. Tidak bergelimang di dalam hidup dosa lagi. Karena dia sudah ditarik keluar dari lumpur itu. Apakah kita sudah bertumbuh di dalam kesucian kita, saudara-saudara? Perintah Tuhan yang pertama jelas, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Itu baru 1. Tuhan berikan 10. Yang pertama, jangan ada Allah lain. Kita dipanggil untuk mencintai Tuhan kita dengan segenap hati. Itu menjadi intisarinya yang ke bawah, saudara. Cintailah Tuhanmu. Orang yang sudah dipilih menjadi kudus pasti mencintai Tuhan. Kita dipanggil semua untuk cinta Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran kita. Apa yang kita cintai, saudara-saudara? Apa yang kita cintai di dalam hidup kita ini? Siapa yang kita percaya di saat kita mengalami kesulitan? Apakah benar-benar Tuhan? Kita dipanggil untuk percaya kepada Tuhan saja, hanya kepada Tuhan. Jikalau ada yang mengambil tempat Tuhan di hati kita, itu pasti Allah lain, saudara-saudara, yang kita harus buang. Karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang makin hari makin dikuduskan. Tidak ada lagi Allah lain, hanya Tuhan saja bertahta di dalam hati dan pikiran kita. Kita sering sulit pikirkan Allah-Allah kita, saudara-saudara. Kadang-kadang apa tidak bisa. Saudara-saudara, bukan karena kita tidak punya. Kemungkinan kita sudah punya terlalu banyak. Saudara-saudara, marilah kita bertobat kembali kepada Tuhan. Buang semua Allah lain itu, saudara. Hanya berngandal kepada Tuhan saja. Kita orang berdosa yang dikuduskan oleh Tuhan supaya kita bisa melihat hanya kepada Tuhan. Dan bisa berdiri di hadapan Dia. Ini luar biasa, saudara, berkat rohani. Dan ini terjadi karena anugerah Kristus. Itu sebab tugas kita sebagai orang-orang kudus adalah menyembah Kristus. Hanya Dia sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Dan hidup menyenangkan Dia. Yang kedua, saudara-saudara, tujuan kita dipilih
adalah diadopsi. Tujuan lain dari pemilihan adalah adopsi. Dia memilih kita untuk diangkat sebagai anak-anaknya. Diangkat anak, diadopsi melalui Yesus Kristus sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, saudara-saudara, di dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan memilih. Dia memilih kita untuk diangkat sebagai anak-anaknya. Nah, itu di dalam Inggris lebih tepat, saudara. He predestined us. Dia mempredestinasikan kita. Saudara-saudara. Jadi ini beda dengan ayat sebelumnya. Dia memilih kita. Ini lain, saudara. Di sini dia mempredestinasikan kita. Artinya kita sudah ditetapkan sebelumnya. Kalau pemilihan itu merefleksikan pilihan Allah atas umatnya, predestinasi itu merefleksikan tujuan mereka yang telah ditetapkan di dalam kekekalan. Saudara-saudara, predestinasi ini adalah tujuan akhir kita, surga atau neraka. We are predestined already. Surga atau neraka. Allah tidak memilih sebagian dan membiarkan. Itu Allah yang telah memilih sebagian dan membiarkan yang lain binasa. Itu predestinasi. Allah memilih sebagian lalu membiarkan yang lain binasa. Allah telah menetapkan pilihannya. Saudara-saudara. Efesus 1 ayat 11 berkata dengan jelas, Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Allah mempredestinasi kita menurut keputusan kehendak Dia sendiri. Berarti saudara, Allah tidak akan kaget. Allah tidak akan pusing akan apa yang terjadi nanti di hari depan. Dia sudah tahu semua, saudara-saudara. Di dalam Kejadian 45 ayat 5-8 ada contoh daripada kitab Yusuf. Cerita hidup Yusuf yang mengagumkan, saudara. Ketika dia sudah dijual oleh saudara-saudaranya, dia dimasukkan sumur, saudara, di penjara, hidupnya begitu susah. Dia ngomong apa, saudara? Bukan kamu yang menyuruh aku datang ke sini, tetapi Allah. Waduh, saudara, Ia predestin. Bukan kamu yang bisa menjahati saya tanpa seizin Allah. Tidak ada. Yusuf benar-benar mengerti predestinasi. Bukan kamu yang suruh saya datang ke sini. Kamu memang bisa jahatin saya. Kamu bermaksud jahat menjual saya, menipu saya kepada orang Midian, bawa ke Mesir. Tetapi saudara, bukan kamu yang menyuruh aku datang, tetapi Allah. Inilah kisah Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Di dalam kejahatan saudara-saudaranya. Tetapi di balik itu tangan Tuhan yang menetapkannya. Tangan Tuhan yang mempredestinasikan dia. Saudara-saudara, predestinasi itu adalah pemilihan yang tidak ada syaratnya. Dari Tuhan sendiri. Itu sebabnya jikalau saudara makin mengerti, saudara, doktrin ini, kita menjadi seperti debu yang tidak ada apa-apanya. Dan Dia menjadi Allah kita yang besar, yang memberikan anugerahnya itu. Mana bisa kita tidak bersyukur? Mana mungkin kita berani bersungut-sungut, saudara-saudara? Tidak mungkin. Hidup di dunia ini 70-80 tahun. Sudah selesai. Hidup di sana selama-lamanya. Dan Tuhan sudah jamin itu. Di dalam berkat rohani itu. Apa yang kita takut itu, saudara-saudara? Predestinasi itu pemilihan di dalam kedaulatan Allah sendiri. Dia tidak perlu tanya siapapun. Dia mau pilih siapa, dia mau predestinasikan siapa, itu hak dia. Tanpa ada syarat apapun di dalam diri kita. Saudara-saudara. Itu tidak bergantung kepada kemahatauan Allah. Tentang seseorang yang akan pilih Kristus atau tidak. Di dalam hidup dia. Jadi tidak bergantung kepada sesuatu apapun yang ada pada orang yang akan dipilih. Tidak ada, saudara. Aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. That's it. Finish. Artinya membenci itu memang keras, saudara-saudara. Tetapi itu berarti kurang dikasihi. Aku lebih mengasihi Yakub daripada Esau. Itu sudah pilihan dia. Saudara-saudara. Esau kalau dilihat hidupnya lebih baik. Yakub itu nipu sana sini, saudara-saudara. But God loves him. That's it.
Tidak ada argumen. Tidak ada semacam, saudara-saudara, keributan di antara manusia. Tidak ada. God has predestined him. Kalau begini, maka tidak ada satu orang pun bisa masuk surga. Jikalau, saudara-saudara, pilihan Tuhan itu bergantung kepada kebaikan orang yang akan dia pilih. Tidak, saudara. Sebuah manusia sudah berdosa. Kita sudah melihatnya tadi. Pilihan Tuhan tidak bergantung kepada kita. Itu hak dia. Kedaulatan dia. Justru Arminian salah di dalam hal ini, saudara-saudara. Arminian mengatakan bahwa Allah sudah melihat sebelumnya. Allah sudah melihat dulu sebelumnya siapa yang akan percaya kepada Yesus. Nah, itu Arminian. Teologi Arminius yang diajarkan oleh Arminius, saudara-saudara. Jadi Allah sudah foreknowledge, Allah sudah mengetahui sebelumnya siapa yang akan percaya kepada Kristus, maka dia pilih. Jadi ada kerjasama antara manusia dengan Roh Kudus untuk memilih Yesus. Omong kosong belaka, saudara-saudara. Tadi kita sudah melihat manusia mati. Tidak mungkin dia bisa memilih Allah, saudara. Kalau tidak dibangunkan dulu, diberi hati daging itu. Firman Tuhan berkata kepada kita sejak kekekalan, sebelum adanya waktu dan penciptaan, Allah sudah mengenal orang-orang pilihannya. Dia sudah memilih, menetapkannya. Dia sudah tahu identitas mereka sebelum diciptakan. Jadi semua orang yang Allah telah kenal, ia juga tentukan untuk mendapat panggilan. Lalu dia dibenarkan, lalu dimuliakannya. Saudara-saudara, Allah di dalam kedaulatannya sendiri mewujudkan karya keselamatannya hanya bagi kaum pilihan. Betapa bersyukurnya kita, saudara-saudara. Ada ajaran satu daripada Hyper Calvinis, saudara-saudara. Ini saya bicara sedikit teoritis. Hyper Calvinis itu berkata begini, saudara-saudara. Kita semua menganut teologi daripada Calvin. Tetapi orang yang menganut Hyper Calvinism, dia bilang, Allah itu paksa orang untuk berdosa. Saudara-saudara, itu kesalahan belaka. Karena mereka salah menafsirkan, saudara-saudara, di dalam Allah mengeraskan hati Firaun. Saudara sedang tidak mengerti mengeraskan hati itu di dalam pengertian apa, saudara-saudara. Di dalam bahasa asli dan keseluruhan pemahaman teologi, kita harus menafsirkannya dengan teliti. Allah mengeraskan hati Firaun, itu di dalam arti apa, saudara? Bukan aktif, tetapi pasif. Berarti Allah membiarkan dia. Apa hak kita, saudara? Kita bisa marah-marah. Allah biarin kamu mati dalam dosamu. Sudah itu saja, saudara-saudara. Maka ia menghakimi dosa yang memang sudah ada pada diri Firaun itu. Saudara-saudara, jadi Allah membiarkan Firaun pada kondisi dia yang sebenarnya. Jikalau saudara mengerti ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar seperti Paulus. Menyanyi doksologi untuk Tuhan. Karena kita sudah dipilih di dalam Kristus. Itu hal yang besar sekali, saudara-saudara. Tidak semua orang mendapatkan hak istimewa ini. Itu sebabnya tugas dan terutama bagi orang Kristen itu mengabarkan Injil Kristus. Saudara-saudara, jangan terus mempersalahkan Tuhan. Kenapa pilih saya, tidak pilih dia? No such thing, saudara-saudara. Kita harus mencintai orang lain. Kita tahu dari mana orang tidak dipilih. Jikalau kita tidak menginjili dia. Betul tidak? Kita tidak tahu, saudara-saudara. Itu hak Tuhan. Sampai orang menghembuskan napas terakhir di ranjang kematiannya. Dia tetap menolak Kristus. Itu bukan orang pilihan. Baru kita tahu. Sekarang kita tidak bisa bersungut-sungut kepada Tuhan, saudara. Silakan kabarkan Injil itu. Baru kita akan melihat bagaimana kita menuai orang-orang pilihan Tuhan. Saudara-saudara. Begitu banyaknya disimpan di sekeliling kita. Kita hanya tidak bisa melihat sekarang. Saudara, how glorious is our God. Saudara-saudara, pujilah dia. Berkat rohani itu besar diberikan kepada kita. Saudara-saudara, saya lanjutkan. Tujuan predestinasi itu adalah adopsi. Kita dipredestinasi untuk kita menjadi anak-anak Allah. Tuhan yang merencana, menetapkan bahwa orang yang berdosa itu di dalam begitu banyak manusia yang sedang berjalan ke neraka. Saudara, saya sangat tersentuh ketika saya mendengar khotbah ini dari Bapak Stephen Tong ketika saya di Singapura. Bayangkan, saudara-saudara,
Di antara jutaan manusia yang sedang jalan ke neraka, Tuhan memilih engkau. Waduh, siapa saya Tuhan? I'm nothing. Saya merasa begitu kecil di hadapan Tuhan. Tidak berani sombong sedikit pun, saudara. Di antara begitu banyak manusia sedang jalan ke neraka, God choose you one by one untuk menjadi anak-anak Dia. Diadopsi dari anak setan menjadi anak Allah. Saudara-saudara, Tuhan memilih, menguduskan, lalu mempredestinasikan untuk diadopsi menjadi anak. Saudara tahu kata anak itu apa? Anak itu berarti ada relasi. Saudara-saudara. Dan kita sedang tidak berelasi dengan setan karena kita sudah dipindahkan dari kerajaan setan menuju kerajaan terang kepunyaan Bapa. Berarti anak-anak Bapa itu relasi dengan Bapa begitu manisnya. Ada hubungan dia pribadi dengan Bapa. Kita diadopsi menjadi anak-anak Allah, itu artinya saudara-saudara, Paulus memakai kebiasaan hukum Romawi tentang adopsi. Di bawah hukum Romawi, kalau seseorang anak itu, seorang anak angkat itu saudara, memperoleh semua hak hukum sebagai anak kandung. Kalau sudah diadopsi. Anak itu juga menerima nama keluarga orang tua angkat. Lalu menjadi bagian daripada satu keluarga yang baru. Aduh, bahagianya kalau sudah diadopsi di dalam hukum Romawi. Itu yang Paulus pakai di dalam sini. Paulus memperluas konsep adopsi itu untuk menggambarkan sesuatu saudara. Yaitu iman membawa orang percaya ke dalam keluarga Allah sebagai anak angkat. Saudara, status anak ini yang kita miliki itu adalah spiritual. Itu adalah berkat rohani yang besar bagi kita saudara. Adopsi rohani yang menggantikan hubungan keluarga yang telah hilang karena dosa itu dengan Tuhan. Digantikan kembali. Kita diangkat anak menjadi anggota keluarga Tuhan. Saudara-saudara. Itu sebabnya Paulus berkata bahwa pada akhirnya Allah bermaksud agar setiap orang percaya menjadi anak-anak melalui Kristus Yesus. Kita menjadi anak karena dilahir barukan. Menjadi ciptaan yang baru. Dan kita menjadi anak karena diadopsi. Semua hak kita terima karena posisi kita itu, saudara. Kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Sehingga berhak mendapat warisan sebagai keluarga Allah. Jadi tindakan Tuhan menjadikan manusia yang terhilang sebagai anggota keluarga Tuhan. Dengan memasukkan mereka sebagai pewaris kekayaan daripada kemuliaan Allah. Besar sekali saudara-saudara. Apa itu orang Kristen? Anak Allah. Anak angkat daripada Allah. Dia memanggil Allah sebagai Bapa dia. Aku adalah anaknya. Bapa tidak mungkin pernah tidak mengasihi anaknya. Bapa mengasihi. Bapa tidak mungkin meninggalkan anaknya. Kamu semua adalah orang berdosa yang sudah dipredestinasikan untuk menjadi anak melalui Kristus bagi Allah. Kita boleh memanggil Allah sebagai Bapa. Saudara-saudara, ini kata yang luar biasa. Ingat, adopsi, diangkat anak, itu relasi. Kalau kita bisa manggil Allah itu Bapa, itu berkat yang besar sekali untuk kita. Itu di PL itu jarang saudara. Zaman-zaman dulu itu ribuan tahun sampai Yesus datang baru dia mengajarkan hal ini saudara. Setelah Yesus datang maka dia memanggil Allah sebagai Bapanya. Itu sangat personal, pribadi, ada relasi yang begitu dekat. Injil mencatat Yesus memanggil Bapa lebih dari 60 kali. Saudara-saudara. Waktu Yesus panggil Bapa, itu bukan nuansanya formal, saudara-saudara. Bukan. Tapi seperti dia di dalam bahasa sehari-hari. Dia panggil Yusuf siapa, saudara? Aba. Dia seperti panggil papanya Yusuf di dunia itu. Apakah kita merasakan Allah adalah Bapa kita, saudara? Karena begitu dekatnya.
Apakah kita memanggil dia sebagai Bapa yang terkasih? Yohanes 1 ayat 12, saudara. Tetapi kepada semua orang yang menerima Yesus, mereka diberikannya hak menjadi anak-anak Allah. Ini sangat penting bagi hidup kerohanian kita, saudara. Kita panggil dia Bapa. Bapa tidak mungkin meninggalkan kita. Bapa mencintai kita. Saudara-saudara, Paulus menulis surat ini bukan sebagai risalah teologi. Ini surat penggembalaan untuk orang-orang Kristen. Ini ditulis untuk beberapa jemaat biasa. Mereka sebagian adalah budak di Efesus. Dan juga saudara, mereka bukan profesor teologi. Bukan juga murid-murid teologi, saudara. Mereka orang biasa. Dan Paulus menulis surat supaya memberi kekuatan kepada mereka. Menumbuhkan iman mereka. Paulus jelasin secara sederhana kepada mereka. Hai kamu orang yang di dalam dosa. Apa yang Tuhan sudah kerjakan untuk kamu? Dia panggil kamu. Dia sucikan kamu. Dan dia tidak berhenti di situ, saudara. Tujuan akhirnya supaya kamu menjadi anak-anak Allah. Sudah dibikin kudus. Jadi anak Allah. Saudara-saudara, ada cerita seorang ibu yang masih muda. Maksudnya ibu yang baru melahirkan anak, saudara-saudara. Tinggal di rumah orang tuanya. Ya, beberapa hari lamanya, saudara-saudara. Jadi ibu muda ini satu hari dia bilang sama ibunya, saudara. Bilang sama mamanya. Heran sekali ya. Kenapa kok anak saya, bayi ini kok punya rambutnya hitam? Padahal saya sama suami saya, ya kan kulitnya putih. Gitu loh, saudara-saudara. Ibunya berkata, ya itu kan karena ayahmu berambut hitam. Katanya gitu, dia refleks gitu loh, saudara. Dia sudah biasa, dia dekat dengan mamanya, saudara. Tapi mama tidak apa-apa, karena aku kan anak adopsi. Saudara-saudara, dengan senyum malu, ibunya itu mengucapkan kata-kata yang paling indah yang pernah dia dengar. Aduh, mama selalu lupa. Demikian juga Allah. Dia tidak mengingat apa kita dulu. Now we are children of God. Lupakan apa yang di belakang saudara. Dosa apa yang sudah di belakang saudara. Tinggalkan, lupakan. Allah tidak mengingatnya lagi. Now you are children of God. Semua saudara adalah anak-anak Allah yang berhak memanggil dia Bapa. Diangkat menjadi keluarga oleh Allah, saudara-saudara. Adopsi kita sudah sempurna. Kita adalah anak-anak Allah. Barang siapa percaya Yesus, ia sudah diadopsi dan ia selamanya menjadi anak Allah. Kita sudah dipredestinasikan untuk ini sebelum dunia dijadikan, saudara-saudara, dalam cinta kasih yang kekal sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Itu Paulus bilang. Apakah kita semua sudah menjadi anak-anak Tuhan? Kita diadopsi menjadi anak-anaknya. Ini bukan hal yang biasa. Ini luar biasa, saudara-saudara. Dan ini menjadi poin terakhir pada hari ini. Yaitu kita dipilih untuk memuji Tuhan. Pujian. Doksologi. Di awal dan di akhir daripada hidup kita. Setelah kita diadopsi menjadi anak-anak Allah, kita seharusnya tidak berhenti terus-menerus memuji Tuhan. Ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang diberikannya kepada kita dengan cuma-cuma di dalam Dia yang dikasihinya. Saudara-saudara, ini berarti karya Allah di dalam keselamatan kita. Manusia berdosa tidak pernah ingin diselamatkan, saudara. Keselamatan seluruhnya adalah anugerah daripada Tuhan. Anugerah kasih karunia-Nya yang mulia itu adalah kekayaan yang tidak selayaknya diperoleh oleh orang yang menjadi milik di dalam Kristus itu. Penekanannya di sini adalah pada kasih karunia-Nya itu, saudara. Karena kata-kata yang telah diberikannya dengan cuma-cuma, itulah kita harus memuji Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Paulus berkata kasih karunia-Nya sudah diberikan kepada kita di dalam Kristus. Ini adalah berkat rohani yang tiada terkira besarnya, saudara-saudara. Kita adalah orang-orang yang dipilih sebelum dunia diciptakan. Ditentukan dari semula menjadi anak.
ditebus melalui kematian Kristus, diampuni dosanya. Ini semua berkat-berkat yang diberikan kepada kita. Masa lalu beres, hari ini beres, masa depan beres semua di atas kayu salib. Saudara-saudara, takut apa lagi orang Kristen? Bagaimana hatinya tidak penuh dengan pujian? Everything in the past already done in the cross. Today done. Future also done in the cross of Christ Jesus. Ini semua berkat di dalam Tuhan yang menyebabkan kita memuji Dia, saudara-saudara, tidak habis-habisnya. Tuhan begitu memberkati kita dengan anugerah yang berlimpah. Pertanyaannya satu, sebagai message daripada khotbah kita. Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Jikalau Tuhan sudah memberikan semuanya sampai tetesan darah yang terakhir dari anaknya di atas kayu salib, apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Saudara-saudara, saya menutup dengan ilustrasi daripada seorang misionaris bernama Adoniram Judson. Adoniram Judson misionaris ke Burma. Satu hari, saudara-saudara, ketika dia diutus pergi, dia ketemu dengan satu orang gadis dan dia jatuh cinta kepada dia, saudara. Namanya Anne. Seorang perempuan yang cantik sekali, saudara-saudara. Dan Adoniram ini kemudian melamar dia. Lalu Adoniram sadar, saudara, harga yang harus dia bayar untuk si Anne ini bisa menemani dia di dalam pelayanan sebagai misionaris. Berat, saudara. Mungkin dia tidak akan pernah bisa ketemu keluarganya lagi. Jadi Adoniram ini tulis surat sama papanya si Anne ini, saudara. Isinya begini. Saya ringkas, saudara, karena cukup panjang. Apakah engkau setuju kepergian anakmu? Untuk dia mengalami kesulitan dan penderitaan sebagai hidup layaknya misionaris. Bahaya di laut, tekanan, penganiayaan, dan mungkin kematian. Apakah engkau setuju demi dia yang sudah meninggalkan surga dan mati untuk dia dan untukmu juga? Apakah engkau setuju dengan harapan bertemu dengan anakmu di surga dan memperoleh mahkota kebenaran itu? Ini surat dia tulis kepada papanya si Anne. Apa yang harusnya ayahnya jawab ini, saudara, kepada seorang muda yang mau melamar anaknya perempuan dengan cara seperti ini? Tapi ayahnya ini bijaksana luar biasa, saudara. Biar dia putuskan sendiri. Saudara-saudara, pertanyaannya, apakah dia rela memberikan hidupnya bagi Kristus atau tidak? Itu, saudara. Hidupnya rela tidak diberikan kepada Kristus. Semuanya, tidak ada yang tersisa. Silakan dia putuskan sendiri. Dan akhirnya Anne menjawab iya. Saudara-saudara, kita semua hidup hanya satu kali di dalam dunia ini. Apakah kita rela memberikannya untuk Tuhan? Yang sudah memberikan semuanya untuk kita. Berkat rohani yang tiada terhingga. Hidup kita yang hanya sekali ini diberikan seluruhnya pun tidak cukup untuk Tuhan, saudara. Tapi hanya ini yang kita punya. Dan Tuhan meminta saudara memberikannya kepada Tuhan sebagai hadiah yang terindah. Persembahan yang hidup. Hidupmu sendiri. Yang akan menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Yang berkenan di hati Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa kita, Yesus Kristus, Bapa Tuhan kita. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua.